Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akan tutup dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membaca hadis tentang persaudaraan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minun lil mu'mini kal bunyani ba'duhu ba'da. Rawahu Muslim 4864. Hadis yang berarti dari Abu Musa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan, sebagian menguatkan bagian lainnya. Hadis riwayat Muslim nomor 4864. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini guru akan memberikan mufradat terkait hadis tentang persaudaraan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dahu wa shaddaka asabi'ahu. Dari sini guru telah mendapatkan beberapa mufradat, di antaranya yaitu 1. Qala yaqulu berarti bersabda. 'Inna berarti sesungguhnya. Al-mu'minu berarti orang beriman. Al-bunyanu berarti bangunan. Selanjutnya, syadda yasuddu berarti menguatkan. Syabbaka yusabbiku berarti menganyam. Asabi'u berarti jari-jari. Nah, dari sini setelah kalian mengetahui beberapa arti dari mufradat yang telah guru berikan, kalian dengan mudah akan mengetahui arti dari hadis tersebut. Baik, kita baca bersama-sama ya mufradatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mufradat qala yaqulu bersabda, inna sesungguhnya, al-mu'minu orang beriman, al-bunyanu bangunan, syadda yashuddu menguatkan, syabbaka yusabbiku menganyam, asabi'u jari-jari. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ridwani Widianto, NIM 12205193228, absen 41. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari Bu Ana. Nah, anak-anak, apa yang kalian pelajari dari materi sebelumnya? Ya, hadis persaudaraan.
Nah, sebelum melanjutkan materi tentang kandungan hadis persaudaraan ini, kita baca bersama dulu hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Dari Abu Musa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan, sebagian menguatkan bagian lainnya. Nah, dari hadis ini, kalian tahu nggak makna hadis persaudaraan ini? Baik, saya jelaskan ya tentang kandungan dari hadis persaudaraan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan persaudaraan itu seperti layaknya sebuah bangunan. Kalian tahu nggak bangunan? Kalian pasti pernah melihat bangunan kan? Bangunan itu terdiri dari fondasi, dinding, lantai, tiang, dan atap yang saling menguatkan. Begitu juga persaudaraan. Bagi umat muslim, antara yang satu dan lainnya adalah saudara. Maka, sebagai makhluk sosial, kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, kewajiban kita sebagai seorang saudara yaitu saling membantu, menolong apabila ada muslim lain yang membutuhkan bantuan kita. Contohnya, apabila ada teman yang membutuhkan bantuan, kita harus membantunya. Apabila ada teman yang sedang sakit, kita harus menjenguknya. Itulah kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya atau kepada saudara kita. Nah, Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai, tolong menolong sesama umat muslim. Dengan adanya tolong menolong, kerjasama, saling menghargai tersebut, kita akan saling membutuhkan di antara muslim yang lain. Dengan demikian, maka rasa persaudaraan akan semakin erat. Nah, Bu Salsa punya ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, maksud dari firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ini, kita sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus berdamai atau memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita. Maksudnya apa sih Bu Guru? Maksudnya kita apabila punya masalah dengan temannya, kita tidak boleh bertengkar, kita harus berdamai, tidak boleh bertengkar dengan temannya, tidak boleh menjelek-jelekkan temannya, tidak boleh mengolok-olok temannya. Nah, dengan begitu, insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah. Perkenalkan, nama saya Novi Melindawati dengan nomor NIM 122051930037. Oke, baik. Sebelumnya sudah disampaikan materi tentang hadis ya oleh pemateri sebelumnya, yaitu hadis tentang persaudaraan. Nah, pemateri sebelumnya juga sudah menjelaskan sedikit mengenai arti dalam hadis tersebut. Jadi, mungkin kalian sudah paham sedikit tentang maksud hadis tersebut ya. Materi Ibu hari ini, Ibu mau menyampaikan tentang bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti apa penerapannya. Nah, Ibu akan jelaskan kepada kalian. Banyak sekali contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan hadis persaudaraan tersebut, yaitu misalnya saling menghormati dan menghargai antar manusia. Jadi kita itu harus saling menghargai dan menghormati. Kalau kita mau dihargai orang lain, kita juga harus menghargai orang tersebut gitu. Yang kedua contohnya yaitu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling membantu satu dengan yang lainnya.
Nah, jika ada tetangga, kerabat kalian yang butuh bantuan, sebaiknya kita harus membantunya. Sebisa kita ya membantunya. Jangan kayak jika tetangga atau teman kalian minta tolong terus kalian tidak mau gitu, itu nggak boleh ya. Sebaiknya kalian membantunya. Jika tidak bisa atau sedang ada kesibukan, kalian itu harus menolaknya dengan halus, pakai bahasa yang halus agar dia juga tidak tersakiti oleh perkataan kalian. Kemudian yaitu menjenguk kerabat yang sedang sakit. Nah, jika kerabat kalian sedang sakit itu sebaiknya kita jenguk, nanti biar dia juga senang, juga bisa cepat sembuh. Mungkin kedatangan kalian bisa membawanya, bisa langsung membuat dia sembuh kan, bisa jadi. Nah, kita menjenguknya dengan membawakan sesuatu yang bisa membuat dia senang. Terus membantu orang lain yang sedang ditimpa musibah. Nah, jika ada teman atau tetangga yang membutuhkan bantuan atau terkena musibah seperti rumahnya habis kebakaran atau terkena bencana banjir, longsor ataupun apa, kita harus membantunya, memberi sumbangan gitu. Terus menjaga silaturahmi antar tetangga. Nah, masih banyak lagi ya contohnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tadi yang saya sebutkan itu bisa kalian buat acuan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu kita harus saling membantu, sesama muslim kita harus saling membantu, menolong agar hubungan kita tetap erat dan kokoh. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekian penjelasan dari Ibu dan pemateri yang lain. Sebelum Ibu tutup, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.